Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ria Dimsa Putri, NIM 1262102111036. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempraktekkan cara menggunakan media pembelajaran yang sudah saya buat dan saya beri nama Ultacer. Apa itu Ultacer? Ultacer adalah kependekan dari ular tangga cerpen. Oke, saya akan langsung mempraktekkan cara menggunakan media dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan mempresensi kalian terlebih dahulu. Semua hadir kan? Ya, alhamdulillah kalau begitu. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ya Ibu perlu menjelaskan kepada kalian KD yang akan kita diskusikan pada pembelajaran kali ini, yaitu KD 3.6 yang berbunyi menganalisis nilai-nilai budaya, sosial, moral, agama, dan pendidikan dalam 2 atau lebih cerita pendek. Nah, indikator yang akan dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai kehidupan dari 2 teks cerpen yang berbeda. Oke, sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran, Ibu pengen tahu apa sih yang kalian ketahui tentang teks cerpen itu? Ya, benar sekali. Oke. Nah, dalam teks cerpen itu terdapat nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Apa nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen itu, Bu? Nah, nilai kehidupannya yaitu menyangkut 1. Nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, nilai agama, dan nilai pendidikan. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang nilai-nilai kehidupan dan teks cerpen, maka Ibu akan menggunakan media pembelajaran yang sudah Ibu buat, yang Ibu beri nama Ultacer. Apa sih itu Ultacer, Bu? Nah, Ultacer adalah kependekan dari ular tangga cerpen. Nah, cara bermainnya bagaimana, Bu? Nah, cara bermainnya yaitu seperti ini. Nanti Ibu akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Oke, sekarang Ibu bentuk sekarang ya. Nah, berhitung 1 sampai 5. Oke, yang mendapat tadi mengucap nomor 1, maka berkumpul dengan yang mengucap nomor 1. Begitu pula dengan nomor 2, 3, dan seterusnya. Oke, setiap perwakilan kelompok nanti maju secara bergilir ya, bukan hanya satu perwakilan, tapi semuanya nanti akan main, tapi dengan cara bergantian. Oke, yang pertama, kelompok yang menjadi perwakilan maju dan mengambil sebuah kerucut yang sudah Ibu sediakan. Nanti kerucutnya berbentuk seperti ini. Nanti ada 5 yang menandakan kalian adalah seorang pemain. Ini adalah penanda pemain. Oke, nanti kalian caranya di garis start. Ini ya, di garis start. Nah, untuk menentukan seberapa langkah kalian harus maju dan seberapa langkah kalian harus berjalan, maka kalian harus mengocok dadu. Nah, mengocok dadu. Gini ya, Ibu kocokkan. Nah, semisal kalian mendapat dadu yang menunjukkan 3 buah lingkaran, berarti kan kalian harus maju 3 langkah atau 3 kotak. Nah, maju seperti ini. Semuanya berada di garis start, kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Nah, harus kalian ketahui, kalian harus membaca petunjuk ini. Ambil materi di kardus sebelum memulai perjalanan. Artinya bahwa setiap kelompok harus mengambil materi yang sudah Ibu gulung di dalam kardus. Ini berjumlah 5. Nanti kalian sebelum melakukan perjalanan, kalian harus mempelajari materi ini bersama kelompoknya. Ibu beri waktu 25 menit. Oke, setelah 25 menit, kalian kembali lagi untuk menjalankan. Tadi kan sudah Ibu contohkan ya, mengocok dadunya tadi. Kelompok 1 dapat 3 langkah. Berarti kelompok 1, 2, 3. Nah, 3. Di sini ada sebuah pertanyaan, maka kelompok ini harus menjawab pertanyaan yang sudah ada di amplop kotak, di amplop yang ada di dalam kotak. Nah, apabila kalian itu tidak bisa menjawab atau jawaban kalian salah, maka kalian wajib
mengambil hukuman yang ibu sudah sediakan di dalam kotak. Nah, ini kotaknya dan ini berisi hukuman-hukuman yang wajib kalian lakukan ketika kalian tidak bisa. Nah, waktu menjawab pertanyaan hanya 20 menit setelah membaca pertanyaan. Oke, bisa dipahami ya? Semuanya bisa. Oke, setelah semua bisa memahami. Nah, ibu terangkan lagi. Jika tadi kalian ini berhenti di angka 3 dan ini bertepatan pada gambar tangga, maka otomatis siswa tersebut akan naik sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh tangga. Nah, apabila ada siswa yang berhenti di ekor ular, maksud ibu gambar ekor ular. Nah, itu harus turun sesuai dengan instruksi ular tersebut. Maka harus turun, tidak boleh naik karena gambarnya ular. Berbeda tadi dengan gambar tangga, maka mereka itu naik. Oke. Nah, setelah semuanya ya bermain, nanti bergiliran. Nah, apabila ada siswa yang tidak bisa menjawab atau jawabannya salah atau waktunya sudah habis, kan otomatis tidak bisa ya, otomatis dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Maka selain tadi mengambil di kardus ini berupa amplop hukuman, maka juga tim atau kelompok itu didiskualifikasi, tidak boleh main 1 putaran. Oke ya, bisa dipahami semua ya. Oke, jadi tidak hanya mengambil amplop, tapi juga kelompok itu sudah didiskualifikasi. Nah, siapa yang nanti yang yang tiba di garis finish pertama, maka dia akan menjadi pemenangnya dan berhasil menjawab seluruh soal dengan tepat dan bisa menyelesaikan atau menjawab soal nomor 40 ini, maka dia akan menjadi pemenangnya. Oke, setelah menjadi pemenangnya, ibu ada bingkisan. Nah, ini bingkisan yang nanti akan diperoleh kelompok yang tiba di garis finish. Oke, sekarang kelompok 1, 2, 3 untuk mewakili. Maju ke depan. Wah, yang menjadi pemenangnya adalah kelompok 5. Maka kelompok 5 berhak mendapatkan bingkisan ini. Sama-sama. Oke, sudah permainan ular tangga cerpen sudah berakhir. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah seru semuanya? Alhamdulillah kalau begitu. Artinya kegiatan pembelajaran hari ini sudah berhasil ya. Kalian sudah mengerti tentang cerpen, nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Tadi juga sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada dalam permainan atau media pembelajaran ular tangga cerpen. Maka berakhirlah pembelajaran kali ini. Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan.